pagi Ibu Denis. Selamat pagi Ibu Kristi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat. Saya lihat Ibu semangat sekali ya pagi ini ya. Oh jelas dong. Iya pasti karena untuk supervisi hari ini ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu Denis, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih pertama ya Bu ya atas kesediaan Ibu untuk saya observasi. Saya amati, bukan berarti karena saya lebih hebat ya Bu, tapi kita sama-sama belajar. Jadi tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pengalaman kepada Ibu dan saya, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para peserta didik. Oke Bu Denis, apakah Ibu sudah siap untuk beberapa pertanyaan pada tahap prasupervisi ini? Sudah siap Ibu Kristi. Oke, luar biasa Ibu Denis ya, semangat Ibu mentransfer good energy untuk saya nih Bu ya, positif energi ya. Ya jelas dong. Oke, Bu Denis hari ini mau mengajar di kelas berapa? 10C. Di kelas 10C ya. Oke, di kelas 10C itu ada sekitar 24 siswa ya Bu ya. Oke, hari ini mau membawa mata pelajaran materi apa Bu? Materi penelitian sosial. Oke, berarti pelajaran sosiologi ya. Iya. Oke, terkait pembelajaran yang Ibu akan bawakan itu, bagaimana Bu untuk gambaran kegiatan anak-anak kita? Oke, baik, terima kasih Bu Christine. Yang mau saya lakukan nanti di kelas, saya akan membawa judul penelitian sosial pada mata pelajaran sosiologi. Nah, di situ nanti saya akan buka seperti biasa, kemudian saya akan menjelaskan materi apa yang kami akan masuki, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya akan jelaskan sedikit tahapan apa yang mereka lakukan, lalu mereka langsung kerja, begitu, nanti baru penutup. Jadi pada penelitian sosial ini, di hari ini mereka nanti akan melakukan pengerjaan bab 4, yaitu hasil penelitian sosial. Nah, itu yang mereka akan lakukan. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini itu adalah siswa mampu membuat hasil penelitian untuk bab 4-nya. Itu Bu. Oke, saya saja Bu mendengar dari rencana kegiatan Ibu ini tertarik sekali nih Bu. Penelitian mengenai ke masalah sosial ya Bu ya. Oke, artinya anak-anak kita terlebih dahulu sudah dibekali dong Bu? Iya, sudah. Oke, artinya pada pertemuan sebelumnya sudah dibekali apa yang mereka harus. Iya, mereka berarti mengerjakan sampai bab 3. Jadi untuk hari ini mereka mengerjakan bab 4. Oke, berarti ini seperti strateginya problem-based learning lah Bu ya. Iya. Oke, luar biasa ya Bu ya. Anak-anak kita ini Bu, sejauh pengamatan Ibu, kendala seperti apa yang biasa mereka alami? Nah, mereka pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, mereka sulit untuk membuat bahasanya itu. Mereka kan akan merangkai kalimat, bahasa mereka itu dari hasil penelitian. Jadi mereka belum terbiasa dengan membuat bahasa atau sebuah kalimat dengan bahasa sendiri. Nah, seperti itu. Itu yang mereka kesulitan. Oke, untuk merangkum bahasa berdasarkan hasil survei mereka ya, dengan ya? bahasa mereka sendiri gitu. Oke. Kemudian Bu Denis, apa yang bisa Ibu lakukan seperti gambaran solusi untuk membantu anak memperbaiki kendala yang mereka hadapi seperti itu? Saya akan mencoba membantu mereka dengan mengambil contoh. Jadi saya akan ambil contoh, judulnya apa, lalu rumusan masalahnya apa, angketnya apa. Dari hasil angket itu kita akan olah, kita akan analisis berdasarkan skornya. Lalu saya akan coba untuk membuat satu contoh, membuat rangkuman atau hasil penelitian. Jadi dengan 1 atau 2 contoh nanti anak-anak itu bisa merangkai kalimatnya seperti itu. Oke, berarti anak ini langsung belajar memang betul ya Bu ya? Iya. Luar biasa ya Bu ya, anak SMA sudah belajar untuk membuat penelitian seperti itu ya Bu ya? Itu yang diharapkan di SMA. Jadi mereka tidak kewalahan nanti untuk melakukan karya ilmiah begitu. Oke, Ibu Denis, ada alternatif lain yang mau dilakukan untuk
kegiatan ibu ini? Misalnya ada anak yang memang Saya akan langsung mendampingi. langsung didampingi Ya, seperti itu ya. Jadi saya langsung panggil satu-satu bisa, atau saya langsung menghampiri anak itu masalah apa yang dialami atau dihadapi. Siapa tahu kesulitan untuk membuat angket, atau kesulitan untuk menyimpulkan, atau kesulitan untuk membuat skor. Nah, Oke, artinya pendampingan dari ibu sebagai guru mata pelajaran itu sudah mantap ya Bu ya. Dan saya yakin untuk pembelajaran siang ini nanti anak-anak kita pun akan semakin semangat dengan pendampingan ibu. Maka untuk itu Ibu Denis, saya mohon izin untuk kegiatan pembelajaran ibu nanti untuk bergabung bersama mereka mengamati secara langsung. siap Ibu. Oke, terima kasih Bu Denis. Saya pikir cukup untuk tahapan praobservasi kita. Untuk selanjutnya saya akan mengamati Ibu di dalam kelas mengenai proses pembelajaran secara utuh, dan nanti kita selesai pembelajaran kita ambil waktu untuk pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Denis. Semangat mengajar selalu. Ya, Mem. Bapak Ibu semuanya. Siang ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang semalam, yaitu tentang penelitian sosial. Nah, di penelitian sosial ini yang saya harapkan nanti setelah 2 jam pembelajaran ini adalah kamu atau siswa mampu membuat hasil penelitian pada bab 4, di mana bab 4 itu adalah hasil penelitian. Jadi kamu bisa membuat hasil penelitian itu dengan baik dan benar. Nah, kemudian pada bab 4 bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini yang pertama, anak-anak itu coba perhatikan, angket yang sudah dibagi ke responden itu kita beri skor. Skor itu adalah angka yang nanti akan kita buat. Oke. Tuhan, ini. Keempat atau hasil penelitian yang pertama adalah angket yang sudah dibagikan ke responden. Responden itu adalah orang yang mau kita beri angket itu, pertanyaan yang menjawab. Nah, kemudian kita beri skor. Skor itu adalah angka. Angka kan kita kemarin A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itu kita kasih. Ya, nanti bagaimana caranya kita praktekkan di depan ini. Kemudian yang kedua, memberikan skor yang harus diperhatikan kepada judul. Jadi pemberian skor itu harus sesuai dengan judul, itu maksudnya. Nah, misalnya dampak keterlambatan. Jadi dampak keterlambatan itu misalnya menurunnya hasil belajar, begitu, tidak konsentrasi, di mana jawabannya yang paling mendekati ke 2 yang tadi, menurunnya hasil belajar dan kurang konsentrasi. Itulah skor yang paling tinggi. Nah, yang ketiga, skor yang paling tinggi, saya ulang, adalah yang paling relevan terhadap judul. Ya, berarti kalau dia dampak, berarti yang mendekati ke dampak yang sesuai dengan rumusan masalahmu itu. Ya, kemudian yang terakhir, yaitu menyimpulkan hasil skor itu terhadap rumusan masalah. Nah, membuat kesimpulan. Nah, itu malah nanti hasil bab 4, ya, hasil penelitian. Nah, contohnya sekarang kita coba perhatikan. Kita langsung ambil contoh si penelitian apa ini, Andrew ya? Oke. Judulnya adalah dampak kegiatan pengembangan diri terhadap pembentukan karakter siswa SMA Santo Yosef, ya, tahun 2024. Kita langsung ke rumusan masalah. Oke, rumusan masalahnya. Nah, ada kelihatan? Adakah hubungan pengembangan diri terhadap pembentukan karakter siswa SMA Santo Yosef tahun 2004? Kemudian
Oke. Pertanyaannya adalah yang pertama. Nanti di sini ada 3 rumusan masalah. Nanti kamu harus ada 15 pertanyaan. Oke ya. 15 pertanyaan. Oke, sudah pas. 15 pertanyaan. Baik, kita lihat cara memberi skor. Bantu saya membentuk karakter di sini. Ingat, di rumusan masalah pertama apa bunyinya tadi? Ini. Sama nanti angka paling tinggi yang berapa? 2. Ya. Nah, sekarang ia itu skor yang paling tinggi, tidak ragu-ragu, tidak. Nah, berarti dia tidak tahu 2, 3 itu 1. Nah, inilah pemberian skor. Oke. Kemudian yang kedua, apakah dengan kegiatan pengembangan diri dapat membantu saya mengendalikan Nah, yang ini misalnya kan seberapa jauh jarak tempat tinggal SMA sampai SMA. Nah, ini kamu buat misalnya semakin jauh dia berarti semakin berpeluang terhadap keterlambatan. Berarti, berarti mana yang paling jauh? Nah, berarti ini kan, berarti ini 4, 3, 2, 1. Nah, begitu. Jadi seberapa sering siswa-siswi mengalami keterlambatan di sekolah? Berarti jawabannya yang paling mendekati berarti semakin sering, berarti angkanya semakin besar. Berarti 4, baru sini 3, 2, 1. Nah, itu. Misalnya yang ketiga, apa yang biasanya yang menyebabkan siswa terlambat? Nah, berarti keterkaitan terhadap ini. Semakin jauh dia, maka dia akan lebih sering terlambat. Berarti buat di sini misalnya, terus apa lagi yang kedua yang sering? Nah, 3. Baru kebiasaan pribadi kah atau cuaca? Oke, berarti ini kita ganti 3, 2, 1. Nah, boleh. Kalau kebiasaan pribadi itu kan misalnya malas, ya suka begadang. Nah, itu salah satu. Itu kebiasaan pribadi. Jadi kita poin kita itu nomor, kita kasih skor 3. Nah, begitu. Jadi jika siswa tinggal lebih dekat di sekolah, apakah siswa merasa lebih mungkin untuk datang tepat waktu? 2, 1. Nah, itu. Misalnya yang ketiga, apa yang biasanya yang menyebabkan siswa terlambat? Nah, berarti keterkaitan terhadap ini. Semakin jauh dia, maka dia akan lebih sering terlambat. Berarti buat di sini misalnya 4. Terus apa lagi yang kedua yang sering? Nah, 3. Baru kebiasaan pribadi kah atau cuaca? Oke, berarti ini kita ganti 3, 2, 1. Nah, boleh. Kalau kebiasaan pribadi itu kan misalnya malas, ya suka begadang. Nah, itu salah satu. Itu kebiasaan pribadi. Jadi kita poin kita itu nomor, kita kasih skor 3. Nah, begitu. Jadi jika siswa tinggal lebih dekat di sekolah, apakah siswa merasa lebih mungkin untuk datang tepat waktu? Selamat sore Ibu Kamilia. Selamat sore Ibu Denis. Selamat sore, Christine. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memenuhi permintaan saya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana proses pembelajaran yang kemarin itu sudah berlalu. Nah, seperti yang Ibu sudah ketahui, kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan penguatan bagaimana berjalannya proses pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Denis, dan saya sebagai supervisor mencoba untuk memberikan Ibu Denis beberapa hal yang bisa menguatkan Ibu Denis sebagai guru mata pelajaran. Terima kasih juga kepada Ibu Amelia yang sudah berkenan untuk mendampingi, dan untuk depannya juga saya harapkan jika ada yang perlu diperbaiki dari proses ini, Ibu bisa memberikan beberapa masukan. Baik Ibu Denis, apakah Ibu sudah siap untuk tahap pasca observasi kita? Oke, siap. Oke, luar biasa. Ibu Denis, saya ingin menanyakan bagaimana Ibu proses pembelajaran kemarin itu di kelas 10C ya Bu ya? Ya, bagaimana proses pembelajaran itu terjadi? Apakah sesuai dengan yang sudah Ibu rancang? Silakan Bu Denis. Baik, terima kasih Miss. Saya memang masuk di kelas 10C. Kemudian yang saya bawa materi di situ adalah penelitian sosial. Nah, di situ tujuan pembelajaran saya itu anak mampu membuat kesimpulan dari rumusan masalah untuk mengerjakan bab 4, yaitu hasil penelitian. Nah, di situ saya membawakannya itu saya paparkan dulu materinya, kemudian cara kerja langkah-langkahnya, kemudian saya tampilkan contoh yang kira-kira membantu anak untuk mempermudah anak untuk membuat kesimpulannya itu. Lalu saya lempar ke anak, tanya jawab, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita lanjutkan untuk membuat sendiri gitu dalam urusan masalah mengerjakan bapak itu begitu. Oke, berarti anak-anak kita ini berlatih untuk menyajikan hasil data mereka ya Bu? Iya, betul. Oke, berdasarkan penelitian mengenai masalah sosial. Ya. Oke, luar biasa ya Bu Denis ya, anak kita masih kelas 10 sudah belajar tahap untuk penelitian sosial seperti itu ya. Kayak ilmiah, kayak di kuliah lah. Oke, berarti mereka itu terbiasa untuk berpikir kritis ya Bu ya. Oke, sepanjang pembelajaran yang sudah berlalu kemarin Bu, hal atau kendala seperti apa hambatan yang Ibu temukan pada peserta didik kita? Baik, setelah saya tampilkan contohnya, nah di situ kan merangkum dan menghitung skor pertama ya dari angket itu. Setelah itu mereka merangkai dengan bahasa sendiri gitu kan. Nah, dari bahasa sendiri itu anak-anak masih kewalahan. Ya biasalah mungkin karena terbiasa dengan Google, jadi untuk menyambung kalimat-kalimat itu memang sulit lah anak-anak. Jadi memang di situ yang kendala saya, tapi tidak semua begitu. Setelah saya kasih contoh 1-2 model, jadi beberapa lah 20% lah anak-anak itu memang kewalahan di situ gitu. Itulah kesulitan saya untuk mengajarkan mereka. Oke, berarti mengenai kaidah penulisan sesuai tata bahasa Indonesia yang benar ya Bu ya. Ya. Oke, jadi Ibu sebagai guru mata pelajaran tentunya Ibu punya trik, Ibu punya giving solution mengenai problem yang anak kita hadapi. Bagaimana menurut Ibu? Apa yang sudah Ibu lakukan atau rancangan apa yang bisa ke depannya Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Yang pertama kan memang saya kasih contoh itu 1 atau 2 itu sebenarnya untuk mempermudah anak dalam menulis itu. Terus tapi masih ada kendala, jadi saya langsung ke orangnya Bu, ke orangnya langsung, kan nggak semua, tapi saya langsung dekati anak itu pada saat mengerjakan yang mana yang bingung gitu kan. Misalnya urusan masalah pertama ini pertanyaannya ini Bu, tapi buat kesimpulannya bagaimana dari hasil skornya itu gitu kan. Jadi saya bantulah dengan kalimat-kalimat yang saya buat. Setelah itu rumusan masalah kedua anak-anak itu sudah mulai bisa. Jadi, kan misalnya ada 3 rumusan masalah. Jadi 1 saya bantu, kemudian 2 dan 3 mereka sudah bisa sedikit-sedikit lah, walaupun ya memang tidak seorang kuliah begitulah ya bahasanya kan. Nah itu jadi saya dekati, kemudian kedepannya refleksi buat saya, jadi karena waktu
jam. Jadi saya komunikasikan ke anak itu kalau misalnya kamu ingin jumpai ibu di luar jam ini, itu bisa. Atau WA saya bisa jawab gitu. Kalau memang misalnya dia tidak ada acara apa gitu dia pulang dulu, WA saya juga bisa. Saya bilang gitu ke anak. Oke, luar biasa ya Bu Denis ya, artinya dukungan dari Ibu sebagai guru mata pelajaran, juga keterbukaan nanti Ibu juga ya untuk membantu anak-anak kita ya Bu. Karena kan kuliah itu kan 6 bulan per semester tadi, ini kita hanya sebulan gitu kan, misalnya dalam waktu sebulan itu sekali pertemuan 2 kali, memang itulah, jadi memang dari kita lah contoh bahasa itu, jadi kan anak itu oh iya ya. Dan saya juga sependapat nih dengan yang Ibu sampaikan tadi, ada Ibu berikan contoh konkret langsung apa yang seharusnya mereka lakukan. Ya, memang Ibu Denis ini guru yang luar biasa ini Bu. Ya, oke. Nah, Ibu Denis, boleh saya tanyakan selanjutnya untuk target pencapaian anak kita ini Bu, yang beberapa yang mengalami hambatan tadi, kira-kira berapa lama ini Bu, target yang mau Ibu lakukan? Sekali pertemuan lagi lah, karena memang kan di sini kami kan sudah membuat angket. Dari angket itu kan menganalisis lalu membuat bab 4 itu kan hasil penelitian. Jadi sekali semalam itu sudah sampai ke membuat kesimpulan bab 4 itu. Jadi anak yang 20% lagi yang belum mampu, sepertinya saya akan ulangi sekali pertemuan lagi. Jadi saya itu kan ada 5 kali pertemuan di sana dari sini, 5 jam gitu, jadi bisa berjalan. Sekali pertemuan lagi lah. Oke, saya yakin Ibu Denis dan anak-anak kita bisa mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya Bu ya. Oke, bagian selanjutnya Ibu Denis, menurut Ibu apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Ada opsi lainkah untuk memberikan motivasi atau semangat pada anak kita dalam penulisan karya ilmiah ini? Tentunya kan Bu butuh konsentrasi atau yang lainnya, gimana Bu Denis? Pada saat proses pembelajaran itu memang saya buat suasana menyenangkan ya, gitu kan. Ya biasa lah, anak-anak ini kan gampang cepat jenuh gitu kan. Jadi memang ya saya iringi dengan musyawarah musik lah gitu kan, sehingga anak itu bisa, jadi mereka pun saya bebaskan untuk membuka handphone gitu supaya mereka berliterasi juga di situ, bagaimana bahasanya begitu kan. Karena kalau di SMA untuk penelitian sosial ini kan bukunya belum apa ya. Memang saya sengaja memang skripsi saya itu saya bawa Bu, contoh skripsi saya itu. Jadi sebelum itu memang saya sudah gilir buku aku itu, jadi bisa lihat bagaimana sebenarnya skripsi itu gitu. Jadi mereka sudah ada gambaran sebelum saya masuk ke materi ini gitu. Jadi oh ya kuliah ini, oh ini berapa lembar segala macam. Jadi kita buat menyenangkan lah supaya anak itu tidak gampang stres gitu kan. Namanya penelitian ya. Jadi bingung mereka. Saya sangat sependapat nih dengan Ibu Denis ya. Mereka bisa lebih menikmati, lebih bisa apa ya Bu ya, apa namanya, lebih enjoy ya Bu ya. Oke, bagian terakhir Bu Denis nih, kita kan sudah melalui tahap praobservasi, kemudian saya juga sudah ikut di dalam kelas itu mengamati kegiatan pembelajaran. Bagaimana yang Ibu rasakan? Adakah penguatan untuk Ibu melalui kegiatan yang sudah kita lakukan ini Bu Denis? Ya, saya senang mendidik saya gitu ya, karena memang ada Budina, ada Medisli, kemudian ada Piceri yang sekarang jadi penggerak. Kemudian saya senang mendidik gitu, jadi saya termotivasi menambah pengetahuan juga. Jadi kalau ini begini juga, sebelum itu kan sebelum masuk ke
Oke, jadi Ibu Denis, terima kasih untuk pemberian hati Ibu, untuk pengalaman yang sudah kita lalui pada tahap-tahap sebelumnya, dan saya juga senang bisa berkolaborasi dengan Ibu, dan saya banyak belajar dari apa yang sudah Ibu ajarkan juga kepada anak-anak. Ibu Amelia, terima kasih untuk pendampingannya. Atau ada yang bertambahkan, Bu? Oke, sudah pasti ya. Syukurlah, Bu. Artinya kan kita bisa sama-sama belajar ya, Bu ya. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Ibu Amelia, terima kasih. Ibu Denis juga terima kasih. Ya, sehat selalu ya Ibu